Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anggit Mas Arifudin, owner JSP Farm Jogja. Kita masih di JSP Farm Jogja. Selain JSP Farm Jogja menangkarkan merak hijau, kami juga menangkarkan ayam-ayam hias, teman-teman. Mulai dari ayam-ayam hias lokal ya, yang friendly gitu, bisa dipegang-pegang. Kemudian ayam-ayam hias pisen ya, yang asli Indonesia maupun yang dari luar negeri. Kemudian juga ada ayam hutan hijau, kemudian juga ada bebek Mandarin, teman-teman. Untuk ayam hias yang ditangkarkan di JSP Farm Jogja, ini saya spillkan ya teman-teman ya. Mulai dari ayam silky, American silky, kemudian ada ayam Poland, kemudian juga ada ayam Onagadori ekor panjang gitu ya. Kemudian ayam hutan hijau ada yang dari Jawa, ada yang dari Lombok. Ini yang favorit, ini yang dari Lombok ataupun Sumbawa. Kemudian ada ayam-ayam pisen. Ayam-ayam pisen itu kami punya 8 jenis. Ada ringneck pisen, kemudian ada silver pisen, kemudian ada golden pisen, yellow pisen, lady amres pisen, kemudian ada si sempidan Sumatera, kemudian ada grey peacock pisen gitu. Kemudian ada lagi bebek Mandarin dan juga bebek Caroline. Bebek Mandarin itu yang dari Cina, bebek Caroline juga dari Cina. Dia bebek yang hidup di rawa-rawa lah kalau di sana. Kalau di sini jadi bebek hias yang sekarang baru sangat dicari ataupun diminati oleh penghobi ayam hias atau bebek hias. Jadi ayam-ayam hias ini sudah ditangkarkan di JSP Farm Jogja itu dari tahun 2011-2012 itu. Selain di burung kicau, saya di tahun 2011-2012 juga ayam hias itu masuk di ayam pelung. Waktu itu ayam pelung, ayam yang besar, yang keluruknya panjang itu loh, yang dari Cianjur, dari Jawa Barat itu ya teman-teman ya. Kemudian dulu juga ikut kontes dan segala macam, ikut lomba-lombanya. Terus bergerak di tahun 2015 itu mulai koleksi pisen. Pisen jenis yang pertama saya miliki waktu itu masih jenis ringneck pisen, yang dikenal sebagai ayam pendeteksi gempa itu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu tambah lagi jenis yang baru, tambah jenis yang baru lagi, tambah jenis yang baru, sampai sekarang ayam hias itu ada sekitar 12 jenis yang ditangkarkan di JSP Farm Jogja. Kalau untuk ayam-ayam hias, karena jenisnya macam-macam, itu pakannya pun juga ada yang berbeda-beda. Misalkan untuk ayam-ayam pisen itu semuanya saya buat pakannya seragam. Itu pakai for AD2 ya, dicampur beras merah, dicampur jagung giling. Itu juga tiap pagi saja. Kemudian kalau ayam-ayam hias kayak ekor panjang, kemudian kayak American silky, kayak Poland, itu for 511 atau BR1, kemudian dicampur jagung giling saja tanpa beras merah. Nah, kalau ayam hutan ya, itu malah banyakin beras merahnya. Terus kalau bebek-bebek, banyakin for ayamnya 511 atau BR1-nya. Jadi dari 12 atau 13 jenis ayam hias yang kami tangkarkan di sini, itu pakannya pun juga beda-beda. Nanti porsinya pun beda-beda karena ukuran ayamnya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede gitu, teman-teman. Kasih makannya cuma sekali di pagi hari aja. Jadi kalau ayam-ayam hias itu dia kalau di Indonesia ya, polanya itu ketika ada ayam hias kemudian dia masih sulit diternak ataupun stoknya masih terbatas, maka harganya akan tinggi itu. Seiring berjalannya waktu, banyak penangkar-penangkar baru, kemudian stoknya jadi banyak, maka harganya akan turun pelan-pelan. Sama halnya ketika saya ternak ayam pisen ini. Ayam pisen mulai di 2015 saya ternak, itu harganya masih tinggi itu. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu, hukum ekonomi itu akan berlaku, sehingga akan turun pelan-pelan harganya. Kemudian nanti ada importir ataupun orang yang punya wewenang untuk impor dari luar negeri, itu dia ngimpor ayam yang jenis baru lagi. Nah, gitu teman-teman caranya, sehingga ayam hias ini dia harganya akan semakin turun ya. Kemudian nanti akan ada jenis baru yang tinggi lagi. Nah, gitu. Tren hobinya gitu. Jadi bukan silangan baru, tetapi dia jenis baru.
Jadi misalkan tahun 2015 itu ayam Grey Peacock Pigeon itu belum ada lah, anggap aja. Kemudian mulai di tahun 2018-19 mulai datang nih, harganya masih tinggi. Kemudian ada Pahlawan Peacock, itu harganya juga masih tinggi. Nah gitu, karena di waktu tahun-tahun itu harga ringneck pigeon itu sudah semakin turun. Kiper ya atau perawat satwa di JSW Jogja itu ada 3. Jadi mereka bahu-membahu untuk merawat ya burung-burung kicau, ayam-ayam hias, merak-merak dan segala macam di lahan penangkaran kurang lebih 1.800 meter persegi ini. Nanti juga dia kirim-kirim, terus ambil-ambil ayam atau ambil-ambil burung dari penangkar lain kalau misalkan kami kekurangan stok gitu. Jadi bertiga itu saling bahu-membahu gitu. Jadi ayam-ayam hias itu jenisnya macam-macam, Mas. Ada yang model kayak ayam silky, terus ayam ekor panjang, kayak ayam Poland. Itu kan bisa dilepas-lepas. Jadi kalau teman-teman mau piara itu dilepas kayak ayam kampung pun bisa, gitu ya. Terus kalau ayam hutan dan ayam pigeon, bebek Mandarin itu bebek hias itu dia terbang. Maka kandangnya juga harus tertutup. Paling enggak kalau mau ternak ayam-ayam hias yang ini, ayam hutan, ayam pigeon maupun bebek, itu setidaknya kandangnya minimal 1,5 kali 1,5 meter, tinggi 2 meter. Nah itu untuk bisa ternak satu pasang ayam-ayam hias yang bisa terbang tadi. Ini Mas, sama Mas, karena ini sama-sama unggas, jadi penyakitnya ya tetap penyakit unggas Mas, sehingga kita sama dengan halnya merak tadi, itu kita vaksin mulai dari anakan sampai usia 5-6 bulan, kemudian setiap bulan sekali kita semprot desinfektan juga Mas, itu wajib. Terus yang penting kebersihan tempat pakan, tempat minum itu 2 hari atau 3 hari sekali kita cuci. Terus pakan-pakan yang nggak habis kita buang, kita kasih makan ke lele gitu ya di kolam gitu. Kemudian nyapu itu seminggu sekali harus sudah disapu. Kalau yang paling unik saya masih punya di Grey Peacock Pigeon teman-teman ya. Jadi Grey Peacock Pigeon itu kayak merak kerdil yang asalnya dari Myanmar. Nah itu ayamnya kecil tapi dia ketika mekar bagus dan ada telemik-telemik atau bulet-buletan di semua bulunya, jadi bagus itu. Kemudian kalau yang lokal itu masih jatuh di Sempidan Biru Sumatera ya, dia pipinya biru, kemudian badannya hitam meling-meling biru, kakinya merah, wah keren itu teman-teman kalau ayam hias yang unik. Burung Kuau Raja itu masih tahap F0 Mas, jadi belum bisa jual. Kayak yang Nicobar juga masih F0, itu belum bisa jual. Nanti boleh dijual itu di F2 Mas. Dan itu kalau Kuau Raja itu produksinya setahun sekali juga. Itu satu betina, info atau literatur yang saya baca itu hanya bisa menghasilkan 2-4 butir telur. Nah, jadi lebih langka lagi itu Mas. Dilindungi juga itu. Kalau Nicobar sama kayak merpati-merpati Mas, tapi telurnya hanya 1. Kemudian ngeramnya itu di sama 30 harian, 28 sampai 30 hari. Terus dia ngeloloh anakannya sendiri. Cuma dia lebih cepat siklus produksinya karena setahun bisa 2-3 kali. Berasal dari Papua Mas, daerah Papua, pesisir-pesisir. Kalau yang Kuau Raja tadi dari Kalimantan ada, dari daerah Sumatera Utara juga ada. Jadi kalau untuk ayam-ayam hias ini yang memang setahun sekali produksinya itu di ayam-ayam pigeon ya, sehingga dia memang harus sabar juga untuk ternaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah bebek Mandarin. Bebek Mandarin ini karena dia hidup di rawa, wajib ada kolam. Nah ini kesulitannya biasanya di situ, kolamnya ini yang kesusahan gitu ya teman-teman ya, harus ada air yang mengalir. Kemudian pakannya juga harus banyak mes-mes itu ya, ames-ames misalkan seperti jangkrik, kemudian kayak bekicot, kayak keong-keongan itu. Nah terus kemudian produksinya juga nggak begitu mudah sih untuk ternak bebek Mandarin ini. Jadi harus sabar untuk ayam-ayam pigeon dan juga bebek Mandarin dan Karolin gitu teman-teman. Kalau Sempidan udah lebih mudah Mas, udah lebih mudah. Kalau ayam hutan ya lebih mudah Mas, karena dia produksinya kalau ayam hutan itu siklusnya kawin, nelur, ngerami sendiri juga mau, netes, dia istirahat, kawin lagi kayak ayam kampung.
sama dengan merak hijau. Jadi nelur kita ambil, kita kasih tanda, kemudian kita masukkan mesin. Netasnya pakai mesin penetas, Mas. Kemudian nanti ketika netas, ini ayam yang jenis ini kita kasih box berbeda, ayam ini kasih box yang lain. Jadi kita kelompok-kelompokkan gitu, Mas. Cara jualnya sama lewat media sosial, kemudian kebanyakan juga online. Jadi ya dari 80% yang tahu lewat media sosial, itu 70%-nya itu kirim-kirim aja gitu, Mas. Jadi kalau untuk ayam hias ini yang kami tangkarkan di JX Farm Jogja bervariasi teman-teman, harganya mulai dari yang paling murah anakan 50.000 pun ada yang anakan 100 ribuan, sampai kalau ayam-ayam pisen itu yang paling mahal itu remajanya sepasang di 20 jutaan. Jadi monggo kalau misalkan teman-teman pengen piara ayam-ayam hias, datang ke JX Farm Jogja, milih pengennya yang seperti apa. Nah, nanti juga bisa menyesuaikan budgetnya itu berapa, cukup untuk memelihara ayam apa, terus nanti kandang yang ada cukup untuk ayam yang jenis apa gitu, Mas. Monggo teman-teman pecinta ayam hias atau penghobi ayam hias yang penasaran melihat jenis-jenis ayam hias yang ada di JX Farm Jogja, monggo silahkan langsung datang ke JX Farm Jogja. Kalau mau janjian dengan saya biar ketemu saya juga bisa, atau kalau enggak setiap saat kami buka itu nanti bisa dengan teman-teman kiper yang ada di kandang. Kemudian kalau mau menangkarkan, boleh teman-teman riset dulu di media sosial kira-kira pengen ayam ini, nanti kemudian bisa kita ngobrol-ngobrol di sini, nanti bisa membantu penyediaan ayam-ayam hiasnya dan membantu perawatannya seperti apa, nanti pokoknya saya bimbing teman-teman. Dan sekali lagi didasari rasa hobi, rasa seneng dulu, rasa cinta dulu. Kalau nggak hobi, nggak seneng dengan ayam itu, hanya pengen cuannya, nggak usah aja. Nanti kasihan ayamnya malah mati, terus nggak produksi-produksi, akhirnya ngerawatnya seenaknya, nanti malah kasihan. Oke, gitu teman-teman ya. Saya kira cukup terkait dengan ayam hias. Tetap semangat teman-teman, apalagi anak-anak muda. Ayo semangat, jangan malu untuk jadi petani, jadi peternak, karena petani dan peternak itu adalah salah satu ladang ataupun pintu rezeki yang harus kita kejar dan masih terbuka luas. Itu terima kasih, banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.